Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Widayanti dengan NPM 22301081220, manajemen reguler B. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang kegiatan dan kebijakan di pasar uang. Definisi dari pasar uang. Apa itu pasar uang? Jadi pasar uang adalah mekanisme keuangan yang digunakan untuk meminjamkan dana dan menginvestasikan dana jangka pendek, biasanya dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Di dalam pasar uang terjadi kegiatan. Yang pertama ada penempatan dana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana. Yang kedua ada peminjaman dana bagi pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Kemudian yang ketiga, perdagangan instrumen keuangan jangka pendek baik secara domestik maupun internasional. Pasar uang berperan penting dalam menjaga likuiditas sistem keuangan dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Next, ada jenis-jenis instrumen di pasar uang. Yang pertama, Treasury Bill atau surat perbendaharaan negara (SPN), yakni surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah dengan jatuh tempo hingga 12 bulan. Yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SPBU, yakni surat berharga yang ditetapkan bank dan diperdagangkan antar bank atau dengan Bank Indonesia. Yang ketiga ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yakni instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar meskipun kini mulai tergantikan oleh SPN. Yang keempat ada sertifikat deposito, instrumen investasi jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dan memberikan bunga tetap. Yang kelima ada Bankers Acceptance, yakni instrumen perdagangan internasional yang menjamin pembayaran transaksi ekspor-impor. Yang keenam ada call money, yakni pinjaman antar bank dengan jangka waktu sangat pendek, biasanya 1 hingga 7 hari. Yang ketujuh ada commercial paper, yakni surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan jenis yang terakhir ada repurchase agreement atau repo, yakni transaksi jual beli surat berharga dengan janji pembelian kembali dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kebijakan di pasar uang. Kebijakan pasar uang merupakan bagian dari kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Beberapa kebijakan utama di pasar uang meliputi yang pertama ada kebijakan suku bunga, seperti penggunaan BI 7 hari, reserve repo rate. Yang kedua ada kebijakan pasar terbuka melalui jual beli surat berharga. Yang ketiga ada giro wajib minimum, yaitu cadangan dana yang harus disimpan bank. Dan kebijakan yang terakhir ada kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai mata uang. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga kestabilan ekonomi. Pihak yang terlibat di pasar uang. Yang pertama ada Bank Sentral atau Bank Indonesia, berperan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Yang kedua ada bank komersial, yakni bertugas mengelola likuiditas, menyalurkan dana dan mencari keuntungan dari transaksi pasar uang. Pihak yang ketiga ada perusahaan non finansial, yakni menggunakan pasar uang untuk memperoleh pembiayaan atau menempatkan dana sementara. Dan pihak yang terakhir ada pihak individu, berpartisipasi untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga atau investasi spekulatif. Materi terakhir di bab 3 ini membahas perbedaan pasar uang dan pasar valuta asing. Perbedaan utama pasar uang dan pasar valuta asing terletak pada jenis kegiatannya. Pasar uang ini lebih fokus pada kegiatan peminjaman dan penempatan dana jangka pendek melalui instrumen keuangan, sedangkan pasar valuta asing berfokus pada pertukaran dan perdagangan mata uang asing serta penyediaan kredit untuk perdagangan internasional. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama bagian dari sistem keuangan, fungsi dan aktivitasnya berbeda. Sekian, terima kasih dari bab 3. Kemudian saya akan melanjutkan di bab 4. Bab 4 kita akan membahas kegiatan dan kebijakan di pasar modal. Pengertian kegiatan dan pelaku pasar modal di Indonesia. Pasar modal adalah tempat atau sistem yang
mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Kegiatan utama di pasar modal meliputi yang pertama, perhimpunan dana oleh perusahaan atau pemerintah. Yang kedua, investasi jangka panjang oleh investor. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan perdagangan efek di pasar perdana dan pasar sekunder. Pelaku pasar modal di Indonesia antara lain yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengawas. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia atau BI sebagai penyelenggara perdagangan. Yang ketiga ada KSEI dan KPEI sebagai lembaga clearing, penjaminan, dan penyimpanan. Dan pelaku emiten investor, perusahaan efek, manajer investasi, serta profesi penunjang seperti akuntan, notaris, dan konsultan hukum. Sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1912 saat Bursa Efek pertama didirikan di Batavia oleh pemerintah kolonial Belanda. Pasar modal di Indonesia mengalami berbagai fase. Yang pertama, fase penutupan saat Perang Dunia I dan II. Kemudian dilanjut vakum pada masa nasionalisasi perusahaan Belanda. Kemudian dilanjut reaktivasi pada tahun 1977 oleh Presiden Soeharto. Kemudian mengalami reformasi besar melalui Pak Des 87 dan 88. Kemudian pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian ada penggabungan BEJ dan BES menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Dilanjut modernisasi sistem perdagangan seperti scriptless trading, remote trading, dan penyelesaian T+2. Sejarah ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan teknologi. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal meliputi yang pertama ada saham. Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan potensi dividen atau kapit. Instrumen keuangan di pasar modal. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal meliputi 1. Saham, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan potensi dividen dan capital gain. Yang kedua ada obligasi, surat utang jangka panjang yang memberikan imbal hasil berupa kupon bunga. Yang ketiga ada reksadana, yakni wadah investasi yang menghimpun dana masyarakat dan dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat ada instrumen derivatif, yakni instrumen turunan seperti opsi, waran, right issue, dan kontrak berjangka yang digunakan untuk lindung nilai maupun spekulasi. Materi selanjutnya ada jenis-jenis pasar di pasar modal. Pasar modal terdiri dari beberapa jenis pasar, yaitu yang pertama ada pasar perdana atau primary market, yaitu tempat penawaran efek pertama kali. Yang kedua ada jenis pasar sekunder atau secondary market, yakni tempat perdagangan efek setelah LPO. Yang ketiga ada pasar third market atau pasar ketiga, yakni perdagangan efek di luar bursa atau over the counter. Yang keempat ada pasar keempat atau foreign market, yakni perdagangan langsung antar pemegang saham dalam jumlah besar. Mekanisme perdagangan di pasar modal. Yang pertama saham dan obligasi. Pada pasar perdana efek ditawarkan melalui proses IPO dengan bantuan penjamin emisi. Pada pasar sekunder saham diperdagangkan di BI melalui broker. Obligasi umumnya diperdagangkan secara over the counter meskipun mekanismenya mirip dengan saham. Yang kedua ada reksadana. Perdagangan reksadana dilakukan langsung antara investor dan manajer investasi. Investor membeli dan menjual unit penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih. Instrumen derivatif. Perdagangan derivatif seperti opsi, waran, right issue, dan kontrak berjangka dilakukan sesuai ketentuan bursa dengan underlying berupa saham, indeks, obligasi, atau komoditas. Indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham di BI. Indeks di BI dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada indeks Headline, yang kedua ada indeks sektoral, dan yang ketiga indeks tematik, dan yang keempat ada indeks faktor seperti indeks dividend, value, dan growth. Indeks-indeks ini digunakan sebagai indikator kinerja pasar, benchmark investasi, dan pasar
dan dasar produk investasi pasif. Sekian materi bab 4 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.